Shalom sahabat setia, renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi sahabat semua dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan sahabat sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Kami rindu mengawali seluruh kehidupan kami di hari yang baru ini di dalam terang firman-Mu. Berkenanlah Tuhan Engkau berfirman kepada kami, urapilah kami dan jamalah hati kami, berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti, dan tolong kami agar kami dapat taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat yang baik hati, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21 hingga ayat 23 yang berkata demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah dibaharui dalam roh dan pikiran. Sahabat setia, renungan pagi Warta Insan berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bayi yang baru lahir adalah manusia sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena ia tidak memiliki ambisi kecuali kebutuhan dasarnya. Ia tidak memiliki strategi kecuali kebutuhan pokoknya. Ia juga tidak memiliki tipu muslihat kecuali apa adanya, dan semuanya berjalan begitu saja. Bahkan ia tidak berpidato untuk menyatakan pikirannya kecuali ia menangis. Bayi yang baru lahir, ia menangis karena itu kenyataan rohaninya. Bahkan ia juga tak berdaya tanpa orang lain. Ia putih seperti secarik kertas yang belum ditulisi. Ia menangis sekeras-kerasnya, dan itu saja yang bisa ia lakukan. Ia juga kaget karena situasi baru dalam kehidupannya, dan ia lapar karena terputus dari sumber kebutuhannya. Ia sungguh begitu apa adanya. Sahabatku yang baik hati, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada kesempatan yang indah ini, kita belajar bagaimana pembaharuan dalam roh dan pikiran, seperti yang Paulus katakan adalah karena manusia telah jauh dari keasliannya. Ia bukan bayi lagi. Ia memiliki ambisi, karena itu cara untuk hidup dan bertahan, dan ia memiliki strategi atas keinginannya supaya ia dapat berhasil. Ia tidak bisa apa adanya lagi, karena itu adalah sebuah kebodohan yang bisa saja dimanfaatkan oleh orang lain sebagai kelemahannya. Ia menjadi orang yang dewasa karena harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemanusiaan dalam kedewasaan membuatnya harus merumuskan jati dirinya. Dalam perumusan jati diri itulah rohnya menjadi penuntunnya. Rohnya adalah jurumudi yang menuntunnya. Kenyataan rohani menjadi peluang terbesarnya untuk menjalani kehidupannya. Rohnya memungkinkan ia terhubung dengan yang ilahi dan kenyataan yang tidak jasmani lagi. Karena peluang itulah Paulus menasihatkan orang-orang Efesus untuk melakukan pembaruan hidupnya dalam keragaman dan perbedaan mereka. Sahabatku yang baik hati, hidup dalam suatu keragaman tidak dapat terjadi hanya berdasarkan kelemah lembutan dan turun untuk memahami kehidupan sesama. Kehidupan bersama yang harmonis membutuhkan pula perubahan dalam roh dan pikiran, yang merupakan sumber dari segala tindakan manusia. Yesus yang mati dan dibangkitkan adalah sebuah teladan pembaruan bagi kelahiran baru. Kiranya di dalam menjalani kehidupan kita
Kita mau menyerahkan roh dan pikiran kita agar kita senantiasa dibaharui oleh Yesus. Sahabatku yang baik hati, rahasia untuk perubahan pribadi bukan dari usaha dan kemauan kita. Rahasianya adalah pembaharuan pikiran dan roh kita oleh kebenaran firman Tuhan yang senantiasa kita terima setiap saat dalam kehidupan kita. Lawan dari kebenaran adalah sebuah kebohongan. Secara tidak sadar, kita seringkali hidup percaya pada kebohongan yang membawa masalah. Misalnya, kita berhutang karena kita percaya bahwa kita sanggup melunasinya, atau kita membutuhkan rumah yang lebih besar, atau ada jalan pintas untuk mendapatkan proyek yang besar. Dan bisakah kita membuktikan bahwa semua ini kebenaran, bukan sebuah kebohongan? Bukankah seringkali kepercayaan kita menjadi akar dari masalah, akan sesuatu yang kita sendiri bahkan belum tahu akan penyelesaiannya? Alkitab mengajarkan bahwa perubahan pribadi dimulai dengan kebenaran yang membebaskan kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita jalani dan terjadi dalam kehidupan kita seringkali berbeda dari apa yang sedang terjadi. Maka alasan dari semua yang terjadi ini adalah kita sangat penting untuk memiliki waktu tenang setiap hari dalam firman Allah. Perubahan membutuhkan belajar untuk sebuah kebenaran. Ketika kita mulai mengenal kebenaran dan menanggapi kebenaran, maka kita akan mulai melihat perubahan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari pergunakanlah sisa waktu dalam kehidupan kita untuk senantiasa hidup dalam kebijaksanaan dan menerima kebenaran Allah yang senantiasa kita dapatkan dalam kebenaran firman-Nya. Selamat berkarya di hari ini bagi sahabat semua. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua bagaimana kami boleh mendapatkan pembaruan dalam roh dan pikiran kami. Ya Tuhan, mohon tuntunlah kami dan berilah kami pembaruan dalam setiap keberagaman kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, kami mau kehidupan kami senantiasa harmonis dalam setiap perubahan dalam roh dan pikiran kami. Ya Tuhan, sumber dari segala kehidupan kami, tolong kami dan kami mau menyerahkan roh dan pikiran kami agar senantiasa dibaharui oleh Engkau ya Yesus Tuhan kami. Ajarlah kami agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu, dan kami tidak terpengaruh dengan kehidupan buruk dari dunia ini, melainkan kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami untuk Tuhan tuntun dan Tuhan berkati dalam setiap kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Roh Kudus, pimpinlah dan bimbinglah kami agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba kembali berdoa bagi setiap kami yang sedang mengikuti renungan di pagi ini. Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami. Kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit, untuk dalam sebuah kesembuhan, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan kami. Kami yang sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan, Tuhan menolong kami agar kami dapat memiliki pekerjaan dan melanjutkan kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami saat ini sedang bergumul dengan segala rasa sedih dan duka yang kami alami oleh karena kehilangan orang-orang terkasih kami. Ya Tuhan, hiburkanlah kami secukupnya daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami yang saat ini sedang berjuang dalam setiap jalur-jalur pendidikan yang kami tempuh, Tuhan menolong kami dan berikan kami jalan keluar. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, bahkan sampai kepada setiap pemimpin-pemimpin yang paling terendah sekalipun. Tuhan menolong mereka semua ya Allah. Ya Tuhan, pulihkanlah perekonomian bangsa kami, dan biarlah damai sejahtera Allah senantiasa ada bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang berlangsung bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah turut berkarya di dalamnya bagi kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami ya Allah. Perlengkapi kami semua dengan marifat dan kebijaksanaan daripada-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Jauhkanlah kami semua dari segala mara bahaya. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik akan menggenggam dan memimpin kami ke dalam segala rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini dan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.